Oke, baik. Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Pada sesi ini saya akan membicarakan tentang teori identitas sosial dan politik partisan. Kenapa saya memilih tema ini? Ini terkait dengan bagaimana kemudian seseorang memilih kawannya dalam berpolitik, memilih temannya dalam kompetisi terkait dengan kontestasi pemilu atau pilpres nanti. Ya, saya memilih judul Siapa Cawapres Ganjar dari Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena kita tahu Nahdlatul Ulama adalah sebuah entitas sosial, entitas politik yang sangat berpengaruh di Indonesia, dan hari ini cukup banyak diperebutkan oleh berbagai kalangan yang berkompetisi dalam pilpres nanti. Oke, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Kuliah Daring. Oke, centang tanda loncengnya. Oke, baik. Kita mulai pada pembahasan kita tentang teori identitas sosial dan politik partisan. Oke, pertanyaannya kenapa Nahdlatul Ulama? Kita tahu bahwa organisasi Islam ini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan 80 juta orang anggotanya, kurang lebih 36.600 santri, ya, dengan 3,4 juta kiai dan ustadz, ya. Oke, sebanyak 370.000 tenaga pengajar, hal ini kiai dan ustadz maksudnya. Oke, ya, dengan jumlah semacam itu, sebesar itu, tentu NU sangat menjadi dominan, apalagi kemudian kader-kadernya saat ini juga tampil dalam pentas atau dalam panggung politik nasional gitu. Kalau kita lihat ada sejumlah nama yang kemudian muncul, yang layak kemudian dipilih atau yang digadang-gadang kemudian menjadi bakal calon wakil presiden oleh ketiga bakal calon presiden, ya. Pak Surya Paloh melalui Partai Demokrat sangat berkeinginan menggandengkan Mbak Yeni Wahid dengan Pak Anies Baswedan. Pun begitu pula dengan Pak Prabowo maupun Pak Ganjar Pranowo. Ada sejumlah nama yang disebut-sebut. Yang cukup dominan tentunya ada Pak Mahfud, ada Ibu Khofifah, ada Mbak Yeni tadi, dan bahkan ada imam besar Masjid Istiqlal, ya, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Oke, dengan jumlah massa yang sebanyak itu, pantas kemudian Nahdlatul Ulama kemudian menjadi diperebutkan. Nah, kemudian teori identitas sosial akan membawa kita pada bagaimana sih setiap orang, individu atau kelompok melakukan identifikasi diri, kemudian memberikan afiliasi politiknya. Nah, Henry Tasfel memberikan gambarannya, teorinya seperti ini. Oke, ya, manusia pada dasarnya akan dibedakan atau memberikan adanya garis demarkasi antara kami dan mereka. Demarkasi ini cukup jelas. Kami siapa, mereka siapa gitu. Nah, cara membentuk kami dan cara terbentuknya mereka ini adalah merupakan proses identitas sosial tadi. Ya. Nah,
Tasbel kemudian mengidentifikasikan bahwa individu menentukan identitas mereka sendiri berkaitan dengan kelompok sosial, dan bahwa identifikasi tersebut bekerja untuk melindungi diri dan mendukung identitas dirinya. Jadi setiap individu tentu ingin melindungi dirinya di tengah lingkungan sosialnya, makanya dia perlu mengidentifikasi diri dan kemudian bergabung dengan kelompok yang identitas sosialnya sama. Nah, penciptaan identitas kelompok ini melibatkan kategorisasi dalam kelompok, ya, seseorang berhubungan dengan kelompok luar dan kecenderungan untuk melihat kelompoknya sendiri dengan bias positif vis-a-vis kelompok luar. Nah, hasilnya adalah sebuah identifikasi kolektif. Identitas dipersonalize berdasarkan keanggotaan kelompok dan dijiwai dengan aspek positif. Oke, ada 3 stage menurut Tasbel. Yang pertama adalah kategorisasi, categorization. Berikutnya adalah identification. Dan stage akhir adalah comparison. Jadi ada kategorisasi dulu, kemudian mengidentifikasikan, dan kemudian mengkomparasikan dengan kelompok di luar kelompoknya. Oke, pada sekelompok komunitas, namanya gitu, orang mula-mula akan melakukan kategorisasi berdasarkan gender, namanya gitu. Ya, berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ini sudah memisahkan kami dan mereka, kami yang laki-laki dan mereka yang perempuan, atau kami yang perempuan, mereka yang laki-laki. Nah, ada juga kategorisasinya kemudian berdasarkan agama. Kemudian yang gender tadi, yang laki-laki tadi, mungkin terpisah dengan kelompok yang laki-laki lainnya karena kategorisasi agama. Bisa jadi yang laki-laki kemudian bertemu dengan kategorisasi agama dengan kelompok atau kategori perempuan tadi. Nah, ini adalah stage pertama yang Henry Tasbel katakan. Kemudian pada stage kedua adalah mulai mengidentifikasi. Ya. Tahapan ini individu mulai mengadopsi identitas kelompok dan membangun keterikatan emosional terhadap kelompok in-groupnya. Umpamanya identifikasi dengan kelompok sosial tertentu menjadi bagian penting dari konsep diri individu. Individu menginternalisasi nilai-nilai agama, nilai moral, dan tujuan kelompok in-group mereka, dan mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok tersebut. Ini mulai nih kalau kita bicara dalam spektrum ideologi politik gitu. Ada yang left, ada yang right gitu kan. Ada yang kemudian spektrumnya ke kiri dan spektrumnya ke kanan. Yang ke kiri itu biasanya kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok sosialis, kelompok komunis sampai ke anarkis. Sedangkan yang kanan adalah ya kelompok-kelompok yang konvensional, yang pendukung kerajaan, semacam itulah. Nah, pada masing-masing kelompok inilah kemudian muncul nilai-nilai, norma-norma yang beredar di kelompoknya. Kelompok-kelompok sosialis tentu punya pandangan dimensi nilai tersendiri terhadap isu tentang keadilan. Bagi kelompok ini keadilan adalah proses distribusi kesejahteraan. Tapi bagi kelompok yang kanan, keadilan adalah bagaimana kemudian setiap orang punya hak yang sama untuk berkompetisi. Nah, ini kemudian sudah mulai terlihat perbedaannya. Nah, kelompok tadi yang left dan yang sebelah kanan kemudian mulai membanding-bandingkan. Ya. Ya, komparasi sosial terjadi ketika individu membandingkan atribusi, prestasi atau status kelompok mereka dengan kelompok lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa positif terhadap kelompoknya dan mempertahankan keunggulan kelompok. Bahwa kelompok saya lebih qualified, lebih unggul dibanding kelompok luar. Ya. Nah, komparasi ini pada akhirnya adalah mempengaruhi persepsi diri, harga diri, dan persepsi terhadap kelompok lain gitu. Kalau dalam perspektif keagamaan kan kita
bisa lihat bagaimana kelompok-kelompok keagamaan tertentu di dalam satu agama yang sama kemudian merasa lebih unggul dari kelompok agama lain yang lain gitu. Nah ini udah mulai membanding-bandingkan. Nah ini proses terbentuknya identitas sosial. Ya. Nah kemudian ada konsep-konsep utama dalam kita memahami identitas sosial dan politik partisan. Yang pertama adalah dalam politik partisan, orang pertama akan mengidentifikasi dirinya secara sosial. Pentingnya identitas sosial dalam membentuk preferensi politik individu. Ya, identitas sosial tadi berdasarkan agama, atau kelompok keagamaan, gitu, etnis, ras dan sebagainya, yang terbentuk melalui tadi tiga state tadi. Ada kategorisasi, ada identifikasi, dan ada komparasi yang menurut Tasbel. Ya. Kemudian adalah politik partisan itu sendiri, bahwa afiliasi dan dukungan pemilih terhadap partai politik tertentu, ya, sangat dipengaruhi oleh identitas sosial. Begitupun dalam memilih partai politik. Jadi ketika kita mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok A, kita akan kecenderungan untuk memilih partai A gitu. Kalau kita mengidentifikasi dirinya sebagai kanan gitu, pilihan partainya akan cukup jelas. Pun mereka yang menyebut dirinya kiri, liberal dan sebagainya. Ya. Kemudian peranan identitas dalam perilaku pemilih. Ingat, faktor-faktor identitas sosial seperti agama, etnisitas, atau status sosioekonomi mempengaruhi perilaku pemilih. Itulah kenapa kemudian banyak orang melakukan politisasi identitas, atau di Indonesia sering disebutnya politik identitas gitu. Mengusung warna agama tertentu untuk membangkitkan emosi tertentu. Nah itu peranan identitas sosial yang sangat kental dalam perilaku pemilih gitu. Kemudian implikasi politiknya. Jadi pengetahuan tentang identitas sosial dan afiliasi partai politik dapat membantu strategi kampanye politik dan menjangkau pemilih yang lebih efektif. Nah, inilah kenapa kemudian tadi Nahdlatul Ulama diperebutkan gitu. Karena orang-orang yang mengerti ini melihat poin-poin tadi itu akan sangat mempengaruhi pilihan para Nahdliyin terhadap partai maupun calon wakil presiden dan calon presiden dan wakil presidennya. Kira-kira gampangnya, kalau wakil presidennya NU, orang NU tentu nggak akan memilih yang lain lah kira-kira kita. Harapannya akan seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana apa saja sih hal atau faktor yang dapat berkontribusi terhadap pembentukan identitas sosial individu. Yang pertama, interaksi sosial tentunya. Interaksi di antara anggota keluarga, gitu kan, teman, komunitas. Ini akan sangat mempengaruhi identitas sosial mereka. Internalisasi nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma yang dianut kelompok-kelompok tersebut. Gitu. Ya. Kalau dalam kita bicara dalam konteks agama gitu, kemudian interaksi di dalam lingkungan agama dengan kelompok-kelompok tertentu akan membuat identitas tersendiri di antara kelompok-kelompok agama itu gitu. Begitu pula dalam konteks budaya umpamanya gitu kan. Interaksi antara orang-orang yang suka motor akan membentuk ya kan norma, nilai dan sebagainya. Kemudian pengalaman hidup. Peristiwa penting yang dialaminya, pencapaian atau tantangan yang dihadapinya semasa hidup kita. Pengalaman pahit, mendapat represi dari kelompok lain, dari kelompok mayoritas, itu akan menjadi semacam
faktor yang berkontribusi dalam identitas sosial. Kemudian berikutnya adalah pengaruh budaya, termasuk nilai-nilai, norma, dan tradisi yang dianut masyarakat atau kelompok yang dapat mempengaruhi pembentukan identitas. Ya. Kita tahu Nahdlatul Ulama sangat mengapresiasi local wisdom gitu, yang kemudian menggabungkannya dengan nilai-nilai atau norma-norma agamanya. Dan ini akan menjadi berbeda dengan kelompok-kelompok yang menganggap bahwa budaya agama adalah budaya yang berasal dari tempat agama itu lahir, kira-kira gitu. Ya, jadi budaya memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi individu tentang diri mereka sendiri dan menghubungannya dengan kelompok sosial tertentu. Sekarang kita bisa melihat bagaimana ada kelompok-kelompok yang kemudian mengatribusi dirinya dengan budaya-budaya Timur Tengah, umpamanya gitu kan. Atau sebaliknya kelompok-kelompok yang mengatribusi dirinya dengan nilai-nilai local wisdom tadi. Nah, identitas sosial pada akhirnya dipengaruhi oleh afiliasi agamanya, ya, entitas dan rasnya, orientasi politiknya, dan terakhir gender. Ini keempat ini sangat berperan dalam pembentukan identitas sosial. Orientasi politik yang ke kiri atau ke kanan gitu, afiliasi agama, kelompok keagamaannya, entitas rasnya, dan gender, pemahaman atas nah, yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana sih cara politik partisan ini mempengaruhi perilaku pemilih. Ya, tentunya dengan melakukan identifikasi partai, mencakup keterikatan, afiliasi, pengakuan diri, dan sebagainya. Identifikasi partai dapat mempengaruhi perilaku pemilih dengan cara yang lebih konsisten dalam memilih calon dari mereka yang identifikasikan. Nah, ini yang kemudian mencoba dimanfaatkan oleh kelompok atau kepentingan tertentu dengan menggandeng Nahdlatul Ulama gitu. Kemudian sikap politik. Politik partisan dapat membentuk sikap politik individu. Ya. Evaluasi atau penilaian individu terhadap isu politik kandidat atau partai itu dapat mempengaruhi pembentukan sikap politiknya dengan cara bahwa pemilih cenderung mengadopsi sikap yang sejalan dengan partai yang mereka identifikasikan. Ya. Kelompok-kelompok garis keras umpamanya ya akan menyukai dengan isu-isu yang sangat ekstrim. Kemudian bagaimana pemrosesan informasi yang konsisten dengan preferensi partai mereka. Ini bias informasi sebenarnya. Jadi kalau yang kelompok yang liberal tentu akan lebih menyukai berita-berita yang mendukung preferensi mereka sebelumnya. Begitu pula dengan kelompok-kelompok yang ekstrem atau fundamentalis, katakanlah kita. Jadi kalau ada pemberitaan terkait partai atau calon presiden yang mereka usung gitu, jika pemberitaan itu positif sesuai dengan preferensi mereka akan tiba-tiba menjadi senang, menjadi riang gembira. Tapi jika pemberitaan itu kemudian negatif, seketika hidupnya menjadi gelisah gitu. Oke, yang terakhir adalah partisan framing. Jadi bagaimana kemudian tentunya para politisi atau para juru kampanye membuat kampanye politik atau membuat pesan yang menyebutkan partai tertentu yang dapat memicu pemilih untuk lebih mempertimbangkan identitas partisan mereka. Inilah yang disebut politik identitas atau
politisasi identitas yang terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017 silam. Framingnya adalah framing agama Islam gitu. Nah, ini gampang memicu emosi. Dan yang terakhir tentunya ya mobilisasi pemilih gitu. Kalau sudah dilakukan proses-proses tadi, ya tinggal bagaimana dimobilisasi melalui kampanye, melalui penjemputan barangkali untuk datang ke bilik-bilik suara untuk memberikan suaranya gitu. Percuma kemudian kelompok kritis gitu kan memiliki pandangan yang kritis, tapi ketika hari H tidak datang ke bilik suara memberikan suaranya. Nah ini yang membedakan antara katakanlah pemilihnya Pak Anies Baswedan ini yang memiliki basis ideologi yang kuat sehingga mereka bisa bergerak sendiri untuk datang, dibanding dengan silent majority yang tidak mendukung Pak Anies barangkali gitu. Yang mereka mungkin malas untuk datang ke bilik suara ketika pada hari H ya tempat mereka diguyur hujan pokoknya gitu. Ini kemudian proses mobilisasi menjadi sangat penting untuk penjemputan dan sebagainya. Nah, itulah kenapa Nahdlatul Ulama kemudian menjadi sangat penting untuk dilirik, diperebutkan, karena proses identitas sosial tadi yang akan mempengaruhi afiliasi politik gitu. Jadi gampangnya kira-kira kalau capresnya NU, wapresnya NU, ya orang NU nggak akan memilih calon lain lah kira-kira gitu. Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan channel Kuliah Daring. Sampai jumpa pada tema berikutnya, dan jangan lupa sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.